ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, adik-adik yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran seperti biasa. Ya, di semester kedua ini pertemuan pertama ya, semester kedua. Lanjut melalui daring, tapi nggak apa-apa ya. Bapak berharap semoga meskipun kita belajarnya daring, tidak mengurangi niat serta tekad kita, semangat kita untuk terus belajar. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib ya bagi setiap muslimin dan muslimat ya, sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Carilah ilmu dari buayan ibu hingga ke liang. Wajib bagaimanapun caranya harus tetap mencari ilmu, karena ilmu itu tempat cahaya yang akan menerangi jalan kita ya. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu-ilmunya, dan apa ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat biar berkah ya, bisa jadi penyelamat kita mengarungi kehidupan di dunia ini ya. Oke, baiklah adik-adik yang soleh-solehah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum nih apa itu Al-Alim? Artinya apa Al-Alim? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Pintar. Tadi kakak siapa yang jawab ya? Terima kasih kakak ya. Al-Alim artinya Maha mengetahui, dan As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Ya. Tapi ya, sebelum itu semua, qabla kulli syai'in. Nah, kemarin Bapak dapat amanah ini dari Bu Ica, katanya ada program suruh baca sirah dulu ya kan? Sirah Nabawiyah. Nah, jadi sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkaitan dengan tentang apa? Kemandirian, kemudian apa? Tanggung jawab, dan juga apa ya kemarin ya? Percaya diri. Ya, mandiri, percaya diri. Oh iya benar, nah, percaya diri ya. Pintar. Terima kasih sudah ingatkan Kak. Langsung saja Bapak nih bacanya dari kitab Fuasul Yakin ini yang dulu pernah Bapak baca waktu sanlat Ramadan itu ya. Karena ini yang Bapak ini adik-adik yang soleh dan solehah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nabi Muhammad tinggal wafat oleh ibunya ketika umur berapa? Tahun ayo ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW tinggal wafat oleh ibunya Tadi umur 6. Berapa? 6. Dia umuhu sallallahu alaihi wasallam wa fi sadati min umrihi ya. Jadi Nabi Muhammad itu yatim piatu umur 6 tahun ya, kalau ditinggal bapaknya itu dia tinggal ayahnya ketika masih berada di dalam kandungan. Kemudian jadi ketika Nabi Muhammad ikut ibunya berziarah ke makam ayahnya, ibunya itu ketika sampai di desa Abwa mendadak sakit, kemudian meninggal wafat dan dikubur Abwa. Nah, setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh siapa Kak? Kakeknya yang bernama siapa? Abu Talib. Ya, Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Setelah ditinggal wafat oleh ibunya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi, dan cintanya, sayangnya kakeknya Nabi Muhammad SAW ini kepada Nabi Muhammad itu melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam thamaniya sanawat, dan ketika Nabi Muhammad itu sampai pada umur 8 tahun, mata jadduhu ya. Kemudian kakeknya meninggal dunia juga, kakeknya Abdul Muthalib itu wafat ya. Ba'da angkafalahu sanata ini ya, setelah mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun
Ya, jadi 2 tahun pengasuhan kakeknya. Kemudian kakeknya itu meninggal dunia. Dan kakeknya berpesan waktu itu untuk dititipkan kepada pamannya Nabi. Setelah kakeknya Nabi Muhammad ini, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, diasuh oleh pamannya yang pertama Abu Bakar. Karena fakir dan pamannya Nabi Muhammad ini merupakan orang yang fakir, bukan orang yang kaya ya, orang yang fakir. Kawasallahu rizqahu, kemudian Allah melapangkan rezekinya karena itu keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau yang siapa yang pengen banyak rezekinya, yang lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, banyak-banyaknya bersolawat ya, banyak-banyak solawat. Lanjut, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafali adiyamihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yasarahu lahu. Ya. Dan Nabi Muhammad itu ketika diasuh oleh pamannya itu qani'an itu apa? Qanaah, menerima. Nah, qanaah itu artinya menerima ya, menerima apa adanya, tidak rewel misalkan pengen ini, pengen itu. Enggak ya, meskipun anak ya kan anak-anak biasanya kan begitu kan. Mau makan aja milih, pengennya yang enak-enak ya. Kalau enggak apa, entaki lah apa, enggak mau makan. Nah, Nabi Muhammad enggak ya. Qani'an, menerima bima qasamahullah, dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, Muhammad. Ya seperti itu. Adik-adik juga harus mencontoh ya. Makan apa adanya, seadanya ya. Harus bersyukur karena banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mau makan itu susah, bingung ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, ekonomi makin sulit. Ditambah dengan banyaknya bencana di mana-mana ya, sampai kemarin yang di mana itu di Sulsel ya, ya Sulawesi lah ya, di Sulawesi itu Bapak lihat videonya itu, mereka itu berebut bahan makanan yang mau dianterin ya, bantuan-bantuan itu berebut jalan, belum nyampe tujuan udah dijarah, dicegat truknya, kemudian diambilin barang mereka. Mungkin karena saking tidak adanya makanan bahan pokok di sana ya. Makanya kita bersyukur di sini, bersyukur makan masih cukup, alhamdulillah, jangan sampai dibuang-buang ya. Belajar qanaah dari kecil, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pengen ini pengen itu ya wajar lah, tapi ya harus berusaha. Misalkan pengen beli apa nih, adik-adik pengen beli atau beli jam tangan ya yang bagus itu ya, yang kalau sepatu yang ngetren Jordan apa itulah ya. Adik-adik harus nabung sendiri ya. Nah, nabung, jangan dikit-dikit minta mah beli ini dong, beli ini. Ya nggak apa-apa sih namanya anak, tapi untuk melatih kemandirian kita sendiri nabunglah atau menyisihkan sedikit uang jajan, nah, seperti itu ya. Tadi qanaah, Nabi Muhammad SAW itu qanaah, menerima sejak kecil. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu kana fi sigharihi yar'al ghanama. Nah, di waktu kecil itu Nabi Muhammad tidak serta-merta diam mengandalkan makan dari pamannya atau apa. Pada tidak serta-merta bergantung kepada pamannya. Tetapi beliau yar'al ghanama, menggembala kambing li ahli Makkah bi ujratin ya, menggembala kambing milik penduduk Makkah. Nah, biujotin ya'ishu minha. Dan kemudian nanti Nabi Muhammad setelah menggembala kambing diberi upah. Nah, dari upahnya itulah Nabi Muhammad SAW mencukupi kebutuhannya ya, mencukupi ma'isyah, kebutuhan hidupnya. Nah, itulah ya, dari kecil. Usia berapa tadi? 8 tahun. Ya, berarti kelas berapa? Kalau 8 tahun itu kelas 2 ya, kira-kira ya, kelas 2 SD mungkin. Ya. Oh, ya kelas 2 kelas 3 lah, berarti seumuran adik-adik ini. Ya, sudah menggembala kambing mandiri ya adik-adik, tapi ya jangan ikut-ikutan nanti adik-adik pengen beli kambing gitu. Biar sunnah katanya. Waduh, sunnah Nabi pengen menggembala kambing, nggak mau sekolah ya jangan ya. Zaman dulu jangan sama zaman sekarang beda ya. Adik-adik bisa memulai mandiri dengan apa? Hal-hal yang kecil, dari mau tidur misalkan tidak perlu dibangunkan oleh bunda sama ayah ya, udah bangun sendiri. Kemudian apa? Mandi sendiri, pakai baju sendiri, menyiapkan peralatan-perlengkapan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, makan sendiri.
Nah, cuci piring sendiri kalau masih udah bisa ya, pasti bisa ya. Nah, belajar mandiri. Nabi Muhammad SAW sudah mandiri sejak kecil. Ya usia 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lagi. Pas 2 kelas 3, maaf, ya, sudah menggembala kambing. Patut kita contoh. Kemudian, walamma balaghut tasiyah min umrihi, safaro ila Syam. Dan ketika usia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW itu safaro, melakukan perjalanan ila Syam, ke Syam, ma'amihi Abi Thalib bitijarotin, ya. Melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya Abu Thalib itu untuk berdagang. Syam itu jauh ya, 500 km lah kurang lebih kalau dari Mekah ke Syam. 500 km itu ya dari mana ya? Mungkin dari sini ke Banyuwangi itu ya, ujung Pulau Jawa sana mungkin. Dan itu kan jalan kaki zaman dulu ya, pakai onta gitu kan. Kafilahnya itu jalan kaki dengan panas. Kalau dingin-dingin, kalau namanya di gurun kan seperti itu mungkin. Kalau di Indonesia kan banyak tempat neduh, ya, banyak tempat sejuk, banyak buah-buahan. Kalau di sana bagaimana ya? Nah, itu Nabi Muhammad umur 9 tahun sudah mengikut pamannya, ya, ikut berdagang ke Syam. Nah, dikali gitu ya. Hal-hal yang patut dicontoh kemandirian dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, Bu, mohon maaf, semalam saya kirim yang buat share screen, Bu, boleh bantu, Bu? Itu di situ ada hadisnya. Biar teman-teman bisa ikut baca. Waktu itu sudah disampaikan sih, itu yang slide kedua, Bu. Nah, itu adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman, ya, qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Ya, tidak ada suatu makanan pun yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan hasil tangan, dari hasil usahanya sendiri. Yadihi itu artinya tangan, tapi maksudnya itu usahanya sendiri ya. Jadi seperti itu. Dan sesungguhnya wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana yaqulu min amali yadayhi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam itu makan dari hasil usahanya sendiri. Padahal Nabi Daud alaihi salam itu seorang raja. Ya, setelah dulu mengalahkan siapa? Raja Jalut itu kan. Kemudian Raja meninggal. Setelah Raja Jalut meninggal, kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Meskipun tetap menjadi seorang raja, Nabi Daud alaihissalam tidak mengandalkan kehidupannya itu hanya dari kerajaan. Enggak, Nabi Daud alaihissalam tetap membuat baju besi ya, baju besi. Karena Nabi salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam itu bisa melunakkan besi dengan tangan kosong ya. Besi dipegang aja langsung lentur kayak apa ya? Kayak slime gitu ya. Bisa dibentuk itulah. Nah, itu seperti itu. Ya, itu Nabi Allah loh. Nabi itu doanya aja kan mustajab. Tinggal minta apa, datang. Minta apa? Nah, masih bekerja sebagai pandai besi. Nah, apalagi kita jangan sampai kita bergantung kepada orang lain. Selama kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan ya. Kata Nabi juga apa? Yadul ulya khairun min yadi sufla, ya kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya itu memberi lebih baik daripada menerima. Ya, jangan sampai kita bergantung tangan. Kan banyak orang-orang sekarang yang sehat pura-pura sakit, padahal kakinya lengkap, anggota tubuhnya lengkap. Umpetin, kaki kan waktu itu Bapak lihat tuh ada. Ya, kakinya tuh dilipat ke belakang ini pakai celananya, jadi seolah-olah, naudzubillah, seolah-olah itu kakinya tuh buntung, padahal masih sehat. Kemudian minta-minta di pinggir jalan. Itu kan saking malasnya, karena saking malasnya. Kemudian ada yang pura-pura pakai tongkat, minta-minta di jalanan. Padahal dia berangkat ke perempatan itu pakai mobil. Waktu itu kan viral ya di Bogor itu. Di mana itu? Di Bogor sebelah mana Bapak lupa. Nah, itu kan saking malasnya, makanya jangan sampai ditiru ya. Maka kalau ahadun ta'aman, itu tadi. Yang lebih baik itu seperti itu.
Kemudian ada sebuah hadis juga yang mengatakan ya'tatika ahadukum husmatan ala dhahri khairun min ayyas ala adan fayu'tihi aw yamdahu. Jadi tidaklah seseorang itu memanggul kayu bakar di atas punggungnya kecuali itu lebih baik baginya ya daripada dia meminta kepada seseorang, meminta kepada orang lain, baik nanti dia dikasih atau tidak ya. Lebih baik dia manggul kayu bakar kemudian dijual daripada harus meminta-minta ya. Ini seperti itu, lebih baik seperti itu ya adik-adik ya. Kita jangan gengsi, selama itu halal jangan gengsi. Nah makanya kan dari sekarang adik-adik udah dilatih, ada apa tuh market day ya kalau nggak salah ya di sini ya, di Kreativa itu kan ada market. Izin minum. Nah ya itu makanya udah dilatih untuk berbisnis. Nah, itu makanya Nabi Muhammad SAW juga sudah dilatih berbisnis sejak kecil, ya kecil-kecilan nggak apa-apa, ya belajar minimal belajar mentalnya, karena nggak semua orang itu berani adik-adik, ya nggak semua orang itu berani melakukan jual beli gitu, berjualan gitu, makanya dilatih dari kecil. Nah, kemudian dulu juga seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ya ketika hijrah ke Madinah itu bersama Nabi. Ya, ketika peristiwa hijrah itu ke Madinah, sampai di Madinah itu beliau ditawari setengah harta kekayaan oleh Sa'ad bin Robi. Ya, jadi ambil aja setengah harta saya, kekayaan saya ambil untuk kamu. Ya, Sa'ad bin Robi. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf menolaknya dan meminta kepada Sa'ad bin Robi agar menunjukkan jalan ke pasar. Kemudian dia berdagang di pasar. Jadi itu nggak mau bergantung tangan ya. Abdurrahman bin Auf ditawari setengah harta loh ya, cuma-cuma. Nah, kaum Ansor itu kan ada kaum Muhajirin. Muhajirin berarti orang yang berhijrah, kaum Ansor berarti kaum yang menerima, yang menolong. Nah, itu Abdurrahman bin Auf nggak mau menerima harta pemberian sahabat Ansor. Kemudian minta supaya ditunjukkan jalan ke pasar. Agar apa maksudnya? Agar Abdurrahman bin Auf ini bisa berdagang. Ya, seperti itu adik-adik ya. Kisah-kisah kemudian hadis tentang kemandirian. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi anak-anak yang mandiri ya. Tidak menyusahkan orang lain, tapi justru membantu orang lain ya. Bisa menjadi harapan bagi orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Ya, seperti itu ya, kita bisa bantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kesulitan. Oke, mungkin itu tentang sirah dan hadis kemandirian. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Ya, adik-adik ya, nanti disiapkan alat tulisnya, mungkin ada beberapa hal yang perlu dicatat supaya bisa diingat, kalau lupa bisa dibaca kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang soleh-solehah, pada semester lalu kita telah mempelajari Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, adik-adik masih ingat nggak kemarin? Waktu semester kemarin Al-Wahhab itu Allah artinya maha apa? Ayo, ada yang ingat apa enggak ya? Ingat nggak Al-Wahhab? Memberi. Ya pintar. Tadi kakak siapa itu? Kakak Noval. Kakak Noval. Noval, terima kasih Kakak Noval. Artinya Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi ya. Itu tadi. Kalau Asmaul Husna, apa artinya Asmaul Husna? Ayo apa Asmaul Husna, teman-teman? Nama-nama Allah yang baik. Iya, bagus. Good job, Zahra. Terima kasih tadi. Ya, wajar. Ya, tadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ya. Dan kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah asmaul husna itu. Fad'uhu biha. Maka berdoalah, mintalah dengan menyebutnya. Ya. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluk, baik yang taat maupun yang tidak. Ya. Coba lihat ya. Orang-orang yang mohon maaf, mungkin mereka belum dapat hidayah ya, tidak sholat,
Ya, tidak melakukan kewajiban. Tapi kan masih tetap aja dikasih rezeki, masih dikasih makan. Kemudian apa? Dikasih oksigen, ya nafas lah. Apa orang-orang yang nggak sholat itu nggak dapat oksigennya? Enggak, tetap dapatkan. Nah itu salah satu kemaha pemberian Allah. Ya Allah itu maha memberi. Ya baik pada yang beriman maupun kepada yang tidak beriman. Ya itu. Kemudian selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Contohnya apa? Sinar matahari. Pernah kita minta, kita berdoa supaya Allah menerangi bumi dengan matahari. Kan enggak. Tapi Allah tetap memberi, tetap menyinari bumi kita dengan matahari. Ya. Dan kita tahu manfaat sinar matahari itu sangat banyak. Ya. Bisa dikatakan sumber kehidupan. Ya. Matahari itu sumber kehidupan di bumi. Itu sedikit tentang Al-Wahhab. Ya. Makanya kita harus bersyukur. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan apa? Ya rajin ibadah, rajin ngaji, rajin belajar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kalian menghitung nikmatku, ya, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Nah, ya, karena sangat banyak. Itu Al-Wahhab. Nah, kemudian sekarang kita mempelajari tentang Al-Alim, Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Allah Maha mengetahui. Ya, tuh boleh. Tuh, mati nih. Boleh di slide-nya Bu diganti set ke bawah itu. Ke yang ke slide 3. Mohon maaf ini. Ini Bapak laptopnya lagi error adik-adik ya. Mohon maaf. Jadi nggak bisa buat ngetik keyboardnya. Jadi bawa foto. Nah bukunya. Nah, ini kan lebih simpel ya. Bagaimanapun caranya lah. Yang penting bisa belajar. Faisal sinyalnya. Coba Bapak pengen apa ya? Bapak Isal. Bapak Isal. Suaranya hilang ya Bu? Ada kok, ada kedengeran. Pak Faisal sinyalnya coba dicek dulu Pak. Rada-rada delay gitu. Oh, ada delay ya. Di saya jelas, Bu Fida yang delay. Kita doang yang delay. Bu Fida yang delay. Delay. Oke. Saya Adik-adik harap bersabar ini. Harap Bapak pindah jaringan pribadi. Share screen-nya udah ada kan, Pak? Adik-adik coba yang baca yang baca ada slide-nya, yang lain ada nggak? Ada slide-nya nggak ada. Ada slide-nya. Tolong dibantu, Bu. Ada muncul. Bica udah slide-nya. Bica udah share-nya. Ada nggak? Bu, jaringan aku keluar masuk, maaf ya. Aku udah share, udah ada belum? Ada.